Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa perlunya memahami tauhid? Mungkin pernah timbul pertanyaan seperti ini di dalam hati Anda. Mengapa kita mesti berislam dengan kepahaman tentang ilmu tauhid? Makrifat misalnya. Apakah dengan syariat saja tidak cukup? Jawaban atas pertanyaan Anda di atas sudah sejak awal Allah jawab dengan firman-firman-Nya berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Qudsi Ad-Dariyah ayat 51 sampai 56. Pesan sulbi ayat di atas Islam adalah isyarat bahwa menyembah itu wajib dengan mengenal yang disembah, bahwa melakukan penyembahan tanpa mengenal yang disembah itu absurd, konyol, tidak masuk akal dan sia-sia, bahwa berislam hanya mengandalkan syariat saja tidak cukup. Wa ma kana hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya dia di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Qudsi Al-Isra. Isi ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya orang yang selama di dunia mata hatinya buta dari mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaannya dia akhirat kelak akan sangat mengerikan. Mengerikan seperti apa sih? Seperti dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut ini. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti? Maka Nabi bersabda, apakah kalian merasa bahaya bila melihat matahari yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian merasa bahaya bila melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung di bawahnya? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia lalu berfirman, barang siapa yang telah menyembah sesuatu maka ikutilah dia. Maka orang yang menyembah rembulan mengikuti rembulan, dan yang menyembah matahari mengikuti matahari, serta yang menyembah para tagut mengikuti para tagut, dan tinggal umat ini yang terdapat di dalamnya orang-orang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka dengan selain wujud yang kalian kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah Rabb kalian.
Maka mereka berkata, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darimu. Ini adalah tempat kami sampai Rob kami datang kepada kami, dan jika Rob kami telah datang kepada kami, maka kami mengenalnya. Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dengan wujud yang mereka kenal dan berfirman, aku adalah Rob kalian. Mereka berkata, engkaulah Rob kami. Maka mereka mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, dan diletakkan sebuah jembatan di atas jahanam, maka aku adalah orang yang pertama kalian melewatinya. Dan doa para rasul ketika hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. HR Ahmad. Hadis. Informasi dari pembimbing tauhid. Dipandang masyarakat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan lafaz Allah di hadapan umat manusia, dan segera segolongan besar manusia yang selama di dunia menyembah lafaz berbondong-bondong memburunya dan tidak sadar ketika hampir sampai mereka terjerumus ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Beliau juga mengatakan, jika selama di dunia seseorang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keluar biasaan, serta merta Allah Subhanahu wa ta'ala pandangkan di suatu penjuru sesuatu yang amat indah, memikau manusia lalu berbondong-bondong memburunya. Ketika sampai rupanya subjek yang luar biasa indah itu adalah seseorang malaikat yang memang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Tetapkan sebagai malaikat paling indah di antara alam, serta merta pula sang malaikat para manusia yang mau menyembah dan membantai mereka habis-habisan hingga semua orang tersebut tercebur ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Informasi dari pembimbing tauhid. Mudah-mudahan kita semua boleh Anda simak perkataan ini kalau memang Anda membutuhkannya. Maka sampai pada tahap ini mudah-mudahan setiap muslim akhirnya menyadari betapa pentingnya tauhid bagi kita. Tauhid bagi kita dunia akhirat ini, betapa urusan akidah ini bukan urusan sepele. Karena kalau menyembelihkan akidah, nanti kita akan celaka di akhir hayat kita. Bukan main-main sebelum meyakini salat itu ibadah.
yang menjadi sebab keselamatan dunia akhirat, wajib kita menelan. Wajib kita mengenal apa, siapa, bagaimana yang kita ibadahi, itu wajib.